Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Ikhwan fiddin, ini anak Amir alias Abu Muqatil. Sekarang anak lagi masih di lapas High Kris Batu, Nusa Kambangan. Ingin menyampaikan ini ada amanah gitu ya, amanah dari Ustadz Abrori yang sekarang juga alhamdulillah beliau masih di lapas Batu, ya lapas Batu Nusa Kambangan ini, dan alhamdulillah berdekatan dengan kamar anak satu blok, bahkan samping kamar dibatasi oleh tembok saja karena sama Ustadz Abrori, dan tiap hari ngobrol. Pagi, sore, siang, malam tuh sering ngobrol pakai bahasa Bima juga. Alhamdulillah, dan sebelumnya juga saya berharap bisa bertemu dengan Ustaz Abrori juga. Ya, alhamdulillah Allah mengabulkan bisa bertemu dan ngobrol, saling sharing, kemudian juga saling bernostalgia lah ya, dengan Ustaz Abrori tentang pertemuan-pertemuan dulu ya, yang udah lama sekali baru bertemu lagi sama Ustaz Abrori. Sini anak menyampaikan yang pertama ya, salam dari Ustadz Abrori buat antum-antum ikhwan Bima, baik itu di Bima Kota ataupun di Sila ya. Salam beliau. Alhamdulillah beliau dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kata beliau kemarin sampaikan juga, meskipun saya sehat tapi secara umum badan saya sehat, kata beliau kan, tapi tulang-tulang saya kelihatan. Sehat badan tapi kurus beliau ya. Ya namanya ini apa ya? Ya istilahnya normal high kris. Nah itulah high kris ya. Beliau kurus ya. Sampai beliau tuh kemarin terakhir berat badannya itu sekitar 50 berapa gitu ya. 50 padahal tinggi badan beliau 75 atau 173 cm kalau nggak salah itu. Nah, beliau tapi belum menyampaikan seperti itu. Kondisi beliau alhamdulillah sehat-sehat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkan kepada anak ketika anak bisa video call atau bisa memberikan bersama istri atau bisa mengirimkan pesan memberi kepada keluarga, beliau memberikan pesan dari anak buat ikhwan di Bima, ikhwan dan akhwat nih kata beliau, ikhwan dan akhwat ataupun para umahat baik di kota Bimanya ataupun di Sila dan sekitarnya. Pesan beliau bahwa beliau juga telah mendengar dengan adanya mungkin ada sebagian ikhwah yang NKRI atau sebagian yang lain yang tidak NKRI saling menyalahkan, saling sikut menyikut, bahkan saling mengkafirkan. Ini beliau tidak ingin seperti ini, maka beliau memberikan pesan kepada saya, tolong sampaikan pesan saya kepada ikhwan-ikhwan di Bima khususnya, karena beliau mendengar ikhwan dan akhwat Bima itu kencang sekali dalam masalah ini ya, saling sikut menyikut dalam masalah ini. Kata beliau bahwa untuk antum-antum harus antum perhatikan baik ikhwan dan maupun akhwat ini, bahwa ketika antum melihat video-video atau antum mendengar berita-berita ataupun ucapan-ucapan dari ikhwan-ikhwan yang ada di penjara ya, di Sijin, terutama di High Kris, kata beliau, ketika antum mendengar atau melihat tentang apa yang mereka lakukan, jangan dulu antum langsung komentar, jangan dulu antum menghukumi tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan itu. Kenapa? Karena antum di luar itu belum tahu kondisi mereka di dalam, kata Ustadz Abrori seperti itu. Belum tahu kondisi real mereka di dalam itu apa. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Kenapa mereka melakukan begini dan begitu? Jangan langsung antum menghukumi dulu ataupun antum banyak komentar. Apalagi langsung menyiarkan atau menyebarkan dengan kata-kata dan yang kurang enak lah.
kata Ustaz Abrori itu. Jangankan antum di luar untuk mengetahui tentang keadaan ikhwan-ikhwan yang di penjara, terutama di High Kris ini kan. Orang sama-sama di High Kris yang beda lapas belum tentu tahu bagaimana keadaan ikhwan yang ada di lapas Batu misalnya ikhwan-ikhwan lapas Pasir Putih tidak mengetahui tentang keadaan ikhwan-ikhwan di lapas Batu. Begitupun sebaliknya. Kemudian di lapas di rutan Cikeas dan lain sebagainya belum tahu bahkan tidak tahu bagaimana keadaan mereka. Jangankan yang beda lapas, yang satu lapas pun antara blok A dengan blok B atau blok B, blok C dan blok D dan lain sebagainya itu belum tentu mengetahui secara pasti apa yang terjadi pada mereka itu. Nah, oleh apalagi antum di luar ya yang mengomentari tentang apa yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan yang di dalam. Bukankah dulu juga ya pada 2012 anak pernah baca gitu kan, dan juga anak dulu menyalin dari situsnya Ustadz Aman ya, yaitu apa namanya itu, anda lupa situs dulu, yaitu bahwa beliau menulis satu pembahasan tentang masalah as-sijnu Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada mengikuti ajakan mereka. Belum menyatakan di situ memang bahwa penjara kata beliau itu bukan ikroh, bukan. Tetapi madzonatul ikroh kata beliau kan, ada dugaan di dalam penjara itu ada ikroh seperti itu. Itu ketika beliau menjelaskan atau berbicara tentang lapas umum dulu 2012, bagaimana dengan sekarang ada High Kris dan lain sebagainya. Intinya jangan antum langsung mengomentari ya apa yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan di dalam ini. Ini kata-kata beliau. Kemudian selanjutnya juga pesan beliau bahwasanya ketika ada ikhwan-ikhwan atau mendengar ikhwan yang mengambil NKRI ini, menandatangani NKRI ini ya, mereka itu di atas ilmu kata beliau. Di atas ilmu ya. Dan ilmu mereka itu belum sampai kepada antum-antum. Antum-antum itu harus masih meraba-raba dan masih menganggap itu kan ilmu yang membolehkan mereka untuk seperti itu. Itu belum. Kata beliau bahwa beliau juga udah baca tentang maroji kami. Udah baca, beliau udah bolak-balik beliau baca dan kami ngasih. Baik itu yang bahasa Arabnya ataupun yang bahasa Indonesianya beliau sudah baca semua. Makanya beliau mengirim pesan ini buat antum-antum supaya sikap antum-antum itu kepada ikhwan-ikhwan NKRI itu tidak gegabah dalam menilai ataupun menghukumi ikhwan-ikhwannya seperti ini. Ini pesan dari Ustaz Abrori. Ikhwan fiddin, azanillahu wa yakum. Mungkin sedikit tambahan dari anak sedikit ini, tambahan dari anak. Antum ya, kita semua terutama ikhwan-ikhwan di luar ya, biasakan ya ataupun hendaklah senantiasa melaksanakan perintah Allah ya, diantaranya tabayun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang beriman, apabila datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita, maka tabayunlah, teliti dulu berita tersebut kebenarannya. Berita tersebut. Oh ya, anda lupa tadi kata Ustaz Abrori. Nah, kalau antum mendengar dan melihat ada hal-hal yang memang menurut antum itu kurang pas, kurang bagus dan tidak baik, bahkan itu merupakan suatu dosa yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan di dalam, kata beliau, tabayun langsung, tanya langsung kepada orangnya. Jangan tanya kepada yang lain. Tanya kepada orang langsung, kenapa antum melakukan begini-begini? Jika tidak, antum bersabar, nunggu sampai mereka sendiri yang akan menjelaskannya. Apa alasan mereka seperti itu? Ini kata beliau. Nah, ini tambahan dari anak. Tolong ya. Kami tidak melindungi diri atau tidak menutup diri ataupun tidak merasa takut kalau antum mengkafirkan kami. Tidak, itu hak antum. Antum mengkafirkan kami, silakan, hak antum seperti itu. Karena antum mungkin secara zahir atau secara ini yang antum pahami, yang antum ketahui tentang kami seperti itu. Tetapi ala kulli hal ikhwan fiddin, azanillahu yakum, masalah takfir ini bukan masalah sembarangan. Bukan masalah sembarangan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meletak satu kaidah dalam masalah takfir ini, at-takfiru hukmun syar'iyyun hakun lillah la yathbutu illa bidalil.
Takfir ini adalah hukum syar'i dan tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Sebagaimana syariat-syariat yang lain tidak ditetapkan kecuali dengan adanya dalil. Nah, jikalau ada kata-kata atau poin-poin yang kami tanda tangani ini merupakan kekufuran yang sharih gitu kan, kekufuran yang jelas ya, bukan yang samar ya, yang jelas, maka sampaikan kepada kami dalilnya mana. Kami minta kepada antum dalil bahwa apa kata-kata yang kami tanda tangani adalah merupakan kekufuran. Kemudian jika kami mengatakan itu bukan kekufuran, tapi antum mengatakan itu kekufuran, itu kekufuran yang jelas misalnya, sampaikan kepada kami, hilangkan syubhat kami. Karena itu kan syubhat itu bagi antum ya, kalau alasan-alasan kami antum mengatakan itu kekufuran sedangkan kami tidak, maka antum harus hilangkan syubhat. Kenapa? Karena Syekhul Islam mengatakan bahwasanya laisa li ahadin ayyukaffiru ahadan minal muslimin wa in akhta wa ghalid hatta tuqam alaihi hujjah wa tubayyana al-mahajjah. Wa man thabata islamuhu bi yaqin lam yazul anhu dzalika bisyak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjah wa izalatis syubhah. Ini kata beliau dalam kitab Majmu' Fatawa halaman 466. Beliau mengatakan bahwasanya tidak pantas, tidak boleh bagi seorang untuk mengkafirkan orang lain dari kaum muslimin, seorang dari kaum muslimin meskipun mereka salah ataupun keliru ya, sampai ditegakkan hujah dan dijelaskan hujah kepadanya. Barang siapa yang tetap keislamannya dengan keyakinan, maka keislamannya itu tidak hilang dari dirinya hanya sekedar dengan keraguan, dan keislamannya itu tetap ada pada dirinya sampai ditegakkan hujah dan hilangkan syubhat. Nah, ini kaidah-kaidah yang harus kita perhatikan. Dulu kita nggak paham masalah ini. Kita nggak paham. Kita mengatakan dulu bahwa barang siapa yang melanggar 10 pembatal keislaman ataupun pentolan-pentolan togut yang lima itu misalnya kan, maka orang yang melakukan hal itu kafir, dan itu kafir secara nyata. Ketika orang melakukan hal itu adalah kafir, dan kafir secara muayyan langsung, secara individunya. Padahal kaidah yang dipatok oleh para ulama sebagai menjelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-takfirul mutlaq la yastalzimu takfirul muayyan. Mengkafirkan orang secara umum tidak mesti harus mengkafirkan orang secara muayyan, tidak seperti itu. Contoh dalam ayat-ayat ancaman-ancaman, dalam ayat misalnya kan, barang siapa yang membunuh orang muslim dengan sengaja, maka hukumannya adalah diancam neraka, bahkan kekal dalam neraka kan, meskipun tidak kafir ya, pokoknya diancam neraka. Itu hukum umum ya. Tapi apakah setiap orang yang membunuh orang muslim secara sengaja akan mendapatkan ancaman seperti itu secara individunya? Tidak. Kenapa? Karena terkadang ada seorang yang membunuh orang muslim secara sengaja, ya mungkin karena dia adalah merupakan, sebagai dijelaskan para ulama, orang itu ahlu bid'ah dan menyebarkan kebid'ahannya. Sudah diingatkan tetap aja menyebarkan kebid'ahannya, boleh dibunuh. Bukan berarti dia kafir, bukan. Karena untuk menghilangkan bahaya kesesatan bagi kaum muslimin. Sama juga orang yang hirobah, orang yang membuat kerusakan di muka bumi, dibunuh bukan karena kafirnya, tapi karena membuat kerusakan bagi kaum muslimin. Sama juga tatorus, misalnya orang yang muslim yang dijadikan tameng oleh orang kafir, boleh dibunuh meskipun dengan sengaja. Maka ketika ada ancaman dalam Al-Quran atau ancaman-ancaman seperti pembatal keislaman, kemudian juga pentolan-pentolan togut, ketika ada orang melakukan seperti itu secara individunya, tidak bisa langsung kita kafirkan. Kenapa? Harus kita memperhatikan syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau tidak, ada penghalang-penghalangnya atau tidak. Ini yang tidak kita pahami dulu seperti ini. Ini yang kita tidak pahami. Contoh sebagai dalil kita, "Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah, maka dia kafir. Lalu kita melihat secara setiap orang yang tidak berhukum kepada hukum selain Allah selain individunya, udah langsung dikafirkan. Tidak seperti itu. Harus kembali tadi bahwa mengkafirkan orang secara umum tidak mesti harus mengkafirkan orang secara mutlak. Jangan sama juga ada kaidah bahwasanya at-takfirul muayyan mauqufun ala thubuti syurutit takfir wa intifa'i mawani. Mengkafirkan orang secara individu itu terhenti atas tetapnya syarat-syarat kekufuran dan hilangnya mawani. Baru kita bisa mengkafirkan mereka itu.
Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya di antara kesalahan orang dalam mengkafirkan orang secara muayyan ini adalah sebagaimana beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa halaman 12 juz 12 halaman 487 dan 408 sampai 488 beliau mengatakan ringkasannya penggalan perkataan beliau adalah kullama ra'au qalu man qala kadza fa kafir. Ketika mereka pengikut-pengikut para ulama ini, orang-orang yang mengikut para ulama ini, ketika mereka melihat para ulama mengatakan itu siapa saja yang melakukan ini maka dia kafir. I'taqadal mustami, lantas orang yang mendengarkan ucapan itu berkeyakinan ya anna hadzal lafz syamilun likulli man qalahu wa lam yatadabbaru anna takfira lahu syurutun wa mawani'. Lalu orang yang mendengarkan ucapan ini langsung mengatakan bahwasanya ucapan ini mencakup semua orang yang mengucapkan kata-kata ini secara individunya, tanpa mereka memikirkan bahwa takfir itu punya syarat dan juga punya penghalang-penghalangnya. Terkadang syarat-syarat penghalang itu tidak ada pada diri orang itu, ya, tidak ada pada diri orang itu. Bahwasanya takfir mutlak takfir secara umum tidak mesti ya langsung dikafirkan secara individu orang. Illa idza wujidat asyurut wa intafat mawani'. Kecuali ketika syarat-syaratnya sudah terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalangnya. Wa yubayyin hadza anna al-Imam Ahmad wa amat al-a'immah alladhi atlaqu hadhihi al-umumat lam yukaffiru aktsara man takallama bi hadza al-kalam bi ainihi. Menjelaskan hal ini bahwasanya Imam Ahmad dan umumnya atau mayoritas para ulama yang memutlakan keumuman ini, ucapan keumuman ini, mereka tidak mengkafirkan kebanyakan orang yang mengucapkan kata-kata ini secara muayyannya secara individunya. Oleh sebab itu ikhwan fiddin, ikhwat dan akhwat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, dari hal itu ya tolong ya, kita masalah ini bukan masalah sepele, bukan masalah ringan, masalah menghalalkan harta, menghalalkan darah, masalah sah dan tidaknya pernikahan dan lain sebagainya. Ini bukan masalah yang kecil. Semuanya telah diatur oleh syariat ini, masalah ini. Jangan sampai karena kita salah ataupun gegabah dalam masalah ini, kita tidak mengindahkan kaidah-kaidah ataupun syariat syarat-syarat yang diletakkan oleh para ulama. Nah, kita dulu tidak seperti itu. Kita ini yang penting siapa yang melakukan seperti ini maka dia kafir, udah. Yang penting ada saksinya, ada ininya, udah kafir dia, ya. Tanpa kita mengetahui bahwasanya mengkafirkan orang secara individu tadi harus dilihat syarat-syaratnya sudah penuh apa belum, ada penghalang-penghalangnya apa tidak. Nah, jika apa yang dilakukan oleh ikhwan-ikhwan yang di dalam ini ya mungkin NKRI dan lain sebagainya, kalaulah itu syarat-syarat yang ditandatangani itu adalah kekufuran, apakah ada nggak penghalang-penghalang kenapa mereka melakukan hal itu? Kalau memang itu kekufuran, padahal kalimat-kalimat itu pun masih muhtamal, masih multitafsir, ya masih multitafsir, masih perlu kajian dan belum jelas seperti itu. Karena ada kaidah bahwasanya at-takfiru la yakunu bi amrin muhtamalin illa ayyata ayyana qasdu, bahwasanya kekufuran itu, takfir itu, mengkafirkan orang itu tidak terjadi pada perkara-perkara yang multitafsir, yang belum jelas, yang masih diperselisihkan. Amalan yang mana orang itu dikafirkan adalah amalan yang sudah diijma'kan, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa halaman juz 1 halaman 106. Al-kufru innama yakunu bi inkari ma ulima min ad-din daruratan aw bi inkari al-ahkam al-mutawattirah wal mujma'i 'alaiha wa nahwiha. Bahwasanya takfir, kekufuran itu hanya akan terjadi apabila mengingkari sesuatu yang sudah diketahui secara pasti dalam agama ini dan mengingkari hukum-hukum yang mutawattirah yang telah disepakati atasnya oleh para ulama atau sejenisnya. Jika ada hal-hal yang belum jelas, yang masih simpang siur ataupun yang masih diperselisihkan, itu bukan amalan kekufuran. Bukan amalan kekufuran kalau masih ada perselisihan, ya, bukan amalan kekufuran kalau ada masih perselisihan. Apalagi hal-hal yang tidak jelas. Maka mendingan anak nasihatkan kepada diri anak, keluarga anak dan antum sekalian, daripada antum ya membicarakan, menjelek-jelekan, menggibah, memfitnah ikhwan antum karena hal yang belum jelas, udah
antum sibukkan diri untuk zikir kepada Allah, baca Quran, ya, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menanyakan antum apa yang mereka lakukan, apa yang kami lakukan. Allah akan menanyakan kami, bukan antum yang ditanya. Udah, antum sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang mendatangkan ridho Allah kepada diri antum. Enggak usah antum terlalu sibuk dengan kami. Dan kami mengatakan jazakumullah khairan, terima kasih banyak karena antum hal ini merupakan bentuk prihatin antum kepada kami dengan seperti itu. Tapi kami juga, ya, mengingatkan kepada antum, ya, jangan sampai antum terlalu memperhatikan kami tapi melanggar syar'i dalam hal ini, melampaui batas, ya, melampaui batas yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terlalu memikirkan, udah kami akan mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Toh kami pun melakukan ini, kami tidak pernah menyalahkan kalian, menjelek-jelekan antum, menjelekkan antum atau menyalahkan antum atau mengatakan kepada antum tuh macam-macam, ya. Kami hanya melakukan ini karena memang ilmu yang kami miliki. Tapi ketika kami melakukan ini ternyata antum tidak senang, tidak suka, tidak ini dengan kami, sehingga mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus, yang kurang ini gitu kan. Ya, intinya gini, ya, ikhwan fiddin azanilaikum, terutama ikhwan dan akhwat Bima. Insyaallah sebentar lagi Ustaz Alek insyaallah akan segera pulang. Nanti antum persiapkan hujah-hujah antum, ya. Hujah-hujah antum, alasan antum kenapa antum mengkafirkan ikhwan-ikhwan yang NKRI ini. Nanti Ustaz Alek akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Ya, Ustaz Alek akan menjelaskan sejelas-jelasnya. Makanya anak ingatkan kepada antum, tolong antum diam dulu, ya, sebelum ada kejelasan yang sebenarnya dari pelakunya sendiri. Nanti antum bisa berdialog, bisa berdiskusi, bahkan bisa mendebat nanti. Antum persiapkan saja hujah-hujah antum untuk mengalahkan hujah-hujah ikhwan-ikhwan yang NKRI ini nanti. Sekali lagi nasihatkan kepada diri ana dan juga kepada antum sekalian, ya, karena ini belum jelas, antum lebih baik sibukkan diri antum hal-hal yang ma'ruf, zikir kepada Allah, baca Quran, yang melakukan ketaatan daripada antum sibuk, ya, membicarakan keburukan-keburukan kami. Maka terakhir saya katakan sebagaimana yang dilakukan oleh Hasan Al-Basri. Ketika Hasan Al-Basri yang mendengar ada orang yang mencelanya, menggibahnya, lalu Hasan Al-Basri pergi ke pasar. Beliau pergi ke pasar membeli buah-buahan yang mahal pada saat itu, ya. Kemudian buah-buahan itu dihadiahkan kepada orang yang menggibahnya itu. Ya, apa kata Hasan Al-Basri? Ini hadiah buat antum, ya. Dan hadiah ini tidak seberapa dibandingkan hadiah antum kepada saya. Apa maksudnya? Orang itu telah menggibah, telah menjelek-jelekan, memfitnah Hasan Al-Basri, dan itu hadiah kata Hasan Al-Basri. Kenapa? Karena itu merupakan akan mendatangkan pahala bagi Hasan Al-Basri. Sementara hadiah Hasan Al-Basri memberikan buah ini kepada orang itu sebagai tanda terima kasih. Maka kalau secara kasarnya, ya, kami katakan seperti itu. Jazakumullah khairan. Antum telah menggibah kami, telah menjelek-jelekan kami. Mudah-mudahan sebagai amal soleh buat kami. Itu yang kalau kami katakan sebagai sesuatu yang kasar lah, tapi kami tidak menghendaki seperti itu. Intinya antum berusaha tawakuf dulu lah, karena belum jelas. Kami punya hujah, silakan antum mendebat kami, silakan antum mendiskusikan dengan kami tentang hujah, mengalahkan hujah-hujah kami. Kami juga tidak tidak sebagai orang yang sombong, orang yang angkuh, tidak. Ketika hujah-hujah kami ini doif atau lemah atau hujah-hujah antum kuat, kami akan tunduk. Ya, kami akan tunduk. Kami mencari kebenaran. Semata-mata ingin mencari kebenaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin azanilaikum, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Ya, intinya tolong antum perhatikan nasihat-nasihat ataupun wasiat dan pesan daripada Ustadz Abrori. Nah, sebelum ana akhiri, ada beberapa kasus ini yang memang kami dengar, ya, karena ini belum jelas sehingga sudah menjadi rancau semuanya. Contoh nih, ada kabar ini bahwa Ustadz Abrori sudah turun ke besi. Kabarnya ini sudah turun ke besi. Padahal Ustadz Abrori tetap masih di Agris, di Batu ini. Meskipun beliau tidak NKRI, tapi beliau pemahaman beliau dalam masalah takfir tidak sebagaimana pemahaman kebanyakan, ya, ikhwah-ikhwah yang memang gulu dalam masalah ini. Juga kabar bahwasanya Ustadz Alek pernah ke Surabaya untuk mengajak ikhwan-ikhwan di Surabaya atau Jawa Timur untuk NKRI.
Ini kedustaan. Hadza buhtanun azim, kedustaan yang nyata, yang besar ini. Juga anak pergi sama-sama Ustaz Ale ke Pasir Putih untuk mengajak, memaksa suami-suami Ummahat Bima kepada NKRI, memaksa mereka supaya NKRI. Padahal sampai sekarang ini masih di Batu. Ini dari mana ini? Fitnah-fitnah seperti ini dari mana? Tolong ya tawakuf dululah dengan keadaan-keadaan seperti ini. Ya ini belum jelas. Sabar dulu, tunggu ya. Apalagi antum dengar masih yang nggak jelas, masih simpang siur, langsung antum sebarkan sampai memfitnah ini naudzubillah. Ini bukan akhlak orang muslim, bukan akhlak seorang muwahhid, bukan akhlak orang yang mau menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Nah, demikian walau alam bisawab, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari pribadi saya dan kepada syaitan. Minta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada ikhwah sekalian. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.